sehat dan salam tangguh. Kali ini kita membahas pendanaan bencana dalam setiap fase penanganannya. Namun sebelumnya dimohon untuk subscribe, komen dan share untuk pengembangan channel ini. Setelah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Bencana diberlakukan, terdapat karakteristik khusus, yaitu adanya fase bencana yang sebelumnya tidak diatur. Fase bencana menurut undang-undang ini terdiri dari fase prabencana, fase saat bencana dan fase pasca bencana. Pada fase prabencana terdiri dari dua subfase, yaitu pertama, situasi tidak terjadi bencana, dan kedua, situasi ketika terdapat potensi bencana. Dalam situasi tidak terjadi bencana, kegiatan dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas, seperti mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural seperti pembangunan fisik, antara lain pemecah ombak, tembok penahan tanah, rebusasi, dan lain-lain. Sedangkan pada situasi terdapat potensi bencana berupa perangkat sistem peringatan dini, SPD, dan bagaimana meresponnya untuk kesiapsiagaan. Sedangkan mitigasi non-struktural, kegiatan yang bisa dikerjakan adalah membuat regulasi, menyusun dokumen kajian risiko bencana, KRB, dokumen rencana penanggulangan bencana, RPB, dokumen rencana penanganan kedarurat bencana, RPKB, dokumen rencana kontingensi, RENKON, per jenis bencana, dan rencana aksi lainnya. Pada fase saat bencana disebut juga fase keadaan darurat bencana. Dalam dinamikanya, fase keadaan darurat dibagi menjadi 3 subfase lagi, yaitu pertama, siaga darurat, kedua, tanggap darurat, dan ketiga, transisi darurat ke pemulihan. Pada fase pasca bencana terdapat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan relokasi, atas 5 sektor. Pertama, sektor permukiman. Kedua, sektor infrastruktur. Ketiga, sektor ekonomi produktif. Keempat, sektor sosial. Dan kelima adalah lintas sektor. Ketiga fase penanganan bencana tersebut dikaitkan dengan pendanaan sebagaimana dapat dilihat di layar, bahwa pada fase prabencana penggunaannya melalui APBD karena fase ini sebagai aktivitas normal atau business as usual, sehingga dapat dialokasikan melalui APBD. Sedangkan pada fase keadaan darurat bencana dan fase pasca bencana merupakan kegiatan yang tidak normal, business as unusual. Dikatakan tidak normal karena sifat anggaran berbasis terencana, terukur, dan berbasis kinerja. Sedangkan fase keadaan darurat bencana dan fase pasca bencana sulit dialokasikan melalui APBD normal. Oleh karena itu, pemerintah menyediakan 2 jenis dana on-call, yaitu dana siap pakai, DSP, dan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Pendanaan melalui APBD untuk pembiayaan keadaan darurat dan pembiayaan pasca bencana masih memungkinkan tetapi kurang efisien dan efektif. Misalnya, penggunaan APBD untuk pasca bencana kurang efektif karena implementasinya terlalu lama, karena terlebih dahulu dialokasikan ke dalam rencana APBD tahun berikutnya, dan sehingga kondisi ini terlalu lama untuk segera direhab rekon. Dan kondisi dapat memperparah kerusakan dan memperbanyak kerugian masyarakat. Sedangkan pembangunan pasca bencana harus dilaksanakan sesegera mungkin. Oleh karena itu, dana hibah pasca bencana rehabilitasi dan rekonstruksi dari Kementerian Keuangan menjadi solusi efektif dan lebih cepat untuk segera dilaksanakan. Khusus manajemen pendanaan keadaan darurat terdapat perbedaan respon oleh Kemendagri dengan BNPB. Pada prinsip pertama, keduanya memahami kejadian bencana adalah sebagai keadaan darurat bencana. Dalam hal ini, Kemendagri meresponnya bahwa keadaan darurat bencana hanya tanggap darurat saja. Sedangkan BNPB meresponnya dengan membagi 3 keadaan darurat bencana, yaitu siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Prinsip perbedaan ini hanya dalam penggunaan dana-dana siap pakai, DSP, dapat memberikan bantuan dana darurat atau DSP pada level bencana provinsi, kabupaten, kota dengan level status kebencanaan sebagai status siaga darurat, status tanggap darurat, ataupun status darurat ke pemulihan. Sedangkan Kemendagri hanya mengenal keadaan darurat hanya tanggap darurat saja. Apabila pemerintah provinsi, kabupaten, kota, misalnya menetapkan status keadaan darurat dengan status siaga darurat, maka APBD tidak dapat digunakan. Penggunaan dana DSP maupun APBD dalam penanganan darurat kepada pemerintah provinsi, kabupaten, kota harus terlebih dahulu ada status keadaan darurat bencana dan terbentuknya Komando Penanganan Darurat Bencana, di mana keduanya ditetapkan melalui keputusan gubernur, bupati, wali kota. Demikian bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kritik dan saran mohon sampaikan melalui kolom komentar di channel ini. Salam tangguh, siap untuk selamat.